Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sekar, Bila, dan juga Ariel. Pada video kali ini kami akan membawakan materi dalam mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional, yaitu konstruktivisme. Pada beberapa materi dalam perkuliahan ini ada paradigma-paradigma yang dipelajari dan digunakan dalam memahami interaksi antar negara. Salah satunya konstruktivisme sebagai paradigma dalam pengantar hubungan internasional dan juga bagaimana mengamati interaksi antar negara. Dengan sedikit gambaran dan poin yang saya jelaskan dapat memberikan gambaran dalam tujuan video ini dibuat. Bagaimana pandangan dari teori konstruktivisme ini menjabarkan interaksi antar negara dengan penengahan dan juga menarik poin kesimpulan dalam penerapan teori ini? Berikut Bila dan Ariel akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kali ini. Halo semuanya, nama aku Ariel Azalia. Yang pertama, apa itu konstruktivisme? Jadi, konstruktivisme merupakan sebuah paradigma yang menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan. Jadi, konstruktivisme ini memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial, yang dimana ia mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun beberapa asumsi-asumsi dari konstruktivisme yaitu realitas sosial yang dibangun merupakan realitas internasional yang bukan sesuatu yang sudah ada dan pasti, melainkan sesuatu yang dibangun secara sosial melalui interaksi antar aktor. Jadi konsep seperti kedaulatan, keamanan, dan bahkan negara itu sendiri adalah sebuah konstruksi sosial yang berubah seiring waktu dan konteks. Jadi dunia sosial bukanlah sesuatu hal yang given, namun melainkan intersubjektif. Dunia sosial dibuat dan dibentuk oleh masyarakat sendiri pada waktu dan tempat tertentu. Yang kedua ada peran ide dan norma. Jadi ide, norma, dan keyakinan memainkan peran sosial dalam membentuk perilaku aktor. Norma-norma internasional seperti larangan penggunaan senjata kimia tidak hanya membatasi perilaku negara, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan negara tersebut. Yang ketiga ada identitas, yang dimana untuk identitas ini, identitas nasional, sangat penting dalam memahami perilaku negara. Identitas suatu negara akan mempengaruhi bagaimana negara tersebut memandang negara lain dan bagaimana negara itu akan berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketiga ada aktor-aktor internasional, baik negara maupun non-negara, memiliki agensi untuk mengubah struktur sosial. Jadi melalui tindakan mereka, aktor-aktor dapat mengubah norma, identitas, dan juga struktur kekuasaan internasional. Berikutnya ada interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial antara aktor-aktor adalah kunci dalam memahami perubahan dalam sistem internasional. Jadi melalui dialog, negosiasi, dan pembelajaran norma dan identitas dapat berubah seiring waktu. Berikut ada beberapa tokoh-tokoh konstruktivisme, yang dimana ada Giambattista Vico from 1982, Frederick Catterwill from 1989, Nicholas Onuff from 1982, Alexander Wendt from 1992, and John Ruggie 1998. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aini. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya kebagian untuk menjelaskan bagaimana paradigma konstruktivisme dapat menjelaskan suatu kasus hubungan internasional. Jadi, paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Jadi, paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme atau penafsiran yang terbagi dalam 3 jenis. Jadi ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Jadi si konstruktivisme ini berperan sebagai mengkritik paradigma yang positivis ini. Terus
Dan menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter Elbridge bersama Thomas Luhmann. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori faktor sosial dan definisi sosial. Untuk memahami gimana sih konstruktivisme menjelaskan suatu kasus, jadi aku di sini mau ambil satu contoh kasus hubungan, yaitu antara Indonesia sama Malaysia, yang dimana konstruktivisme akan melihat kasus ini melalui beberapa lensa. Jadi kalau misalkan kita melihat menggunakan identifikasi aktor utama, itu tuh ada siapa aja aktor yang terlibat dalam bersifat tersebut. Ini tuh bisa berupa negara, organisasi internasional, dan juga kelompok non-negara atau juga individu. Dan ada juga faktor yang kedua, ada analisis identitas. Apa identitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor? Jadi, identitas nasional, ideologi, dan peran yang mereka anggap dalam sistem internasional sangat mempengaruhi tindakan mereka. Selanjutnya itu ada pelajari norma yang berlaku. Di sini norma-norma yang relevan sama kasus tersebut itu apa? Ini tuh bisa berupa norma internasional, regional, atau bahkan norma domestik juga. Dan faktor yang keempat itu ada telusuri proses konstruksi sosial. Jadi, gimana sih norma dan identitas tersebut terbentuk dan berubah seiring waktu. Jadi, kita harus memperhatikan bagaimana interaksi sosial, interaksi dialog, dan juga interaksi negosiasi yang terjadi. Ada juga faktor yang kelima, itu hubungan dengan perilaku aktor. Jadi gimana nih si norma atau identitas ini memengaruhi tindakan dan keputusan para aktor-aktor tersebut. Jadi tindakan sama keputusan apa nih yang diambil oleh ahli atau aktor-aktor tersebut. Yang terakhir itu ada analisis konteks historis. Jadi peristiwa apa yang terjadi di masa lalu yang membentuk konteks saat ini. Bagaimana sejarah membentuk identitas dan norma yang ada, seperti itu. Dan kemudian aku mau bahas mengenai contoh penerapannya. Jadi di sini ya, misalnya nih, kita mau menganalisis mengapa negara-negara Nordik sangat berkomitmen pada kerjasama regional dan multilateral. Karena konstruktivisme ini sebenarnya mengarahkan kita untuk yang pertama, mengidentifikasi identitas. Apa sih yang dimaksud sama mengidentifikasi identitas? Jadi dimulai dari mengidentifikasi identitas. Negara-negara Nordik memiliki identitas sebagai negara-negara kecil, demokratis, dan berorientasi pada konsensus. Yang kedua ada menganalisis norma. Jadi mereka ini menganut norma-norma seperti non-intervensi juga, penyelesaian konflik secara damai, dan juga kerjasama multilateral. Dan yang ketiga ada telusuri proses konstruksi sosial. Norma-norma ini itu terbentuk melalui sejarah panjang interaksi antara negara-negara Nordik serta pengaruh dari organisasi internasional seperti Uni Eropa. Dan juga di sini ada faktor keterbatasannya. Jadi yang menjadi faktor keterbatasan itu ada sulit untuk diuji secara empiris. Konsep-konsep seperti norma dan identitas sulit untuk diukur dan diuji secara empiris juga. Yang kedua ada terlalu menekankan pada ide. Beberapa kritikus berpendapat bahwa konstruktivisme terlalu menekankan pada peran ide sehingga mengabaikan faktor materialnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam penjelasan Bila dan Ariel sebelumnya, kami dapat mengarik kesimpulan paradigma konstruktivisme ini memberikan penawaran untuk memandang perspektif yang kaya dalam mengamati bagaimana negara berinteraksi, melakukan kerjasama dengan menganalisa perilaku aktor antar negara, juga untuk mengamati kasus-kasus dalam hubungan internasional. Dengan memahami bagaimana ide, norma, dan identitas yang membentuk perilaku aktor, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dari hubungan internasional, terutama dari konstruktivisme. Sekian untuk video kali ini. Kami, Sekar, Bila, dan juga Ariel pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Hai, jadi aku, Bila, dan juga Ariel kebagian untuk membahas konstruktivisme, and this is the behind the scene from us. Let's go! Berhasil di part yang kali ini. Oke. Kita berdoa dulu supaya berhasil buat video kali ini.
bakal ngejelasin dari opening dan juga closingannya. Jadi aku juga tetap memahami isi dari semua PowerPoint yang ada di sini. Good job for us.